Kamu ngapain? Ingin mengaktifkan pemulihan otot leher dan fungsi saraf. Harus membuka semua meridian di tubuh. Jangan harap bisa menipuku. Aku lihat kamu cuma mau cari kesempatan. Dari awal kamu memang bukan orang baik. Nona Yang, mari kita bahas masalahnya saja. Jangan menyerang orang, sebelumnya kamu yang aktif, kamu yang untung. Video itu juga lihat. Diam. Jangan bicara lagi. Kamu serius? Aku lihat kamu cari mati. Lagi pula itu malam pertama sebagai suami istri, kalau diingat-ingat. Pasti ada perasaan yang tak terhindarkan. Kamu berani mengatakan ini di depan Yuto? Aku pukul kamu sampai mati. Yang Ling. Kau adalah wanitaku. Yang pertama, dan satu-satunya. Kau hanya bisa milikku. Tidak peduli kau mau atau tidak, akui atau tidak. Hal ini sudah terjadi. Ini takdir, juga jodoh. Tidak peduli bagaimana nantinya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dariku. Kalau begitu kuharap kau bisa mewujudkannya. Membuat adik bisa bicara lagi. Jangan lihat tenggorokan belum sebesar kepalan tangan. Tapi ia menghubungkan gerbang langit di atas dan organ dalam di bawah. Merupakan benteng rahasia tubuh manusia. Meridian yang melewatinya ada 8, yaitu meridian hati kaki yin, meridian ginjal kaki yin, meridian triple burner tangan yang, meridian usus kecil tangan yang, meridian lambung kaki yang, meridian limpa kaki yin. Hanya dengan membuka semua ini, baru bisa membuatnya pulih sepenuhnya. Tunggu dulu. Ling Er. Aku tahu apa yang kau khawatirkan. Kau panggil sembarangan lagi? Percaya tidak aku cabik mulutmu? Ingat, aku tabib. Di depan tabib tidak ada pembedaan pria wanita. Hanya ada pasien. Apalagi, dia adik iparku, keluarga. Simpan pikiranmu itu. Tenang saja. Kamu mundur ke belakang. Sudah cukup? Mobil Bos Long sudah rusak total. Tapi keluarga yang menutupi beritanya. Nasib orang di dalam mobil masih belum jelas. Baik. Beritahu saya segera jika ada kabar. Bos Lei. Jangan makan lagi. Bukankah orang yang kau perkenalkan padaku ini? Apa dia bisa dipercaya? Bos Long. Jangan bicara seperti itu. Aku hanya memperkenalkan seorang teman saja. Soal kerja apa antara kalian berdua? Aku sama sekali tidak tahu. Dan aku tidak mau ikut campur. Bagus, jadi kau hanya memperkenalkan seorang supir truk padaku. Lalu kau ambil 1 miliarku, uangmu ini. Terlalu mudah kau mendapatkannya. Bos Long. Apakah Bos Long bertanya gengku? Bukan karena aku punya banyak teman? Benar kan? Teman sejati berjalan bersama, masa-masa itu. Sudah cukup. Aku akhirnya mengerti. Berteman dengan Bos Lei itu semua. Agar ganjaya? Bos Long memang tajam handengkannya. Jadi aku tetap harus menasihatimu. Kalau ini berhasil ya sudah. Tapi kalau gagal, lebih baik kita cari cara lain, sudut pandang lain. Perluas pemikiranmu. Tidak. Semenitapku, aku belum pernah merasakan penghinaan dan kehinaan sebesar ini. Bajingan kecil itu, dia harus mati. Ling Er, suamimu harus ke depan untuk menusuk jarum.
Apa kau ingin jadi bajingan? Mana mungkin, meskipun adik iparku tubuhnya indah, kulitnya mulus, lembut dan wangi. Diam. Jaringan di belakang sudah selesai ku jarum. Titik akupuntur di depan jika tidak segera ditusuk, bisa terjadi masalah. Kau tusuk sambil menutup mata. Kau pikir aku dewa? Kalau begitu, Nyawa dipertaruhkan, kalau salah tusuk karena mata tertutup bagaimana? dasar kau, jangan-jangan benar-benar ingin mengambil kesempatan? Dia di mataku hanyalah patung, lagi pula. Bukankah kau ada di sampingku mengawasi? Aku jamin. Selain jarum perak, tanganku sama sekali tidak akan menyentuhnya. Tetap saja kau melihat semuanya. Yutong masih perawan. Ini hanya kita berdua yang tahu, dia tidak akan tahu. Tenang, dia tidak akan terbebani secara psikologis. Kau, Tunggu sebentar. Ada masalah. cepat katakan, aku sudah tidak sabar. Kenapa kamu mimisan? Teknik akupunturku sangat menguras tenaga dan energi. Mau istirahat sebentar? Tidak perlu. Meridian adik ipar harus dibuka sekaligus. Tidak bisa ditunda. Titik akupuntur di tubuhnya tidak mudah ditemukan. Jangan bersuara nanti. Baik. Aku harus fokus menusuk jarum. Tolong bersihkan darah hidungku. Apa yang terjadi? Yutong, jangan takut. Dia sedang membantumu melancarkan meridian. Benar, adik ipar. Jangan terlalu memikirkannya, di mata dokter tidak ada perbedaan gender. Aku pasti akan berusaha sebaik mungkin menyembuhkanmu. Bisa bersuara berarti sebagian besar sudah lancar. Yutong, kamu baru saja berbicara. Coba keluarkan suara lagi untuk kakak. Aduh, malu sekali. Dia begitu menatapku. Seluruh tubuhku, ingin mati saja. Kakak juga, mana mungkin aku berani bersuara lagi. Yutong, coba keluarkan suara lagi. Jangan buru-buru, jangan ganggu aku menusuk jarum. Pasti nona kedua malu, soalnya guru adalah pria. Guru, kenapa tidak biarkan aku yang menusuk? Kamu cukup memberi petunjuk di samping. Kemampuanmu belum cukup. Sedikit lebih dalam atau dangkal. Semua usaha akan sia-sia. Lalu kenapa kamu mimisan? Karena kelelahan menggunakan energi. Kenapa kamu menusuk begitu lambat? Nyawa dipertaruhkan, harus hati-hati, tidak bisa main-main. Tapi kenapa saat menusuk kakek Wang? Seperti petir dan hujan deras, sangat cepat. Waktu itu nyawanya di ujung tanduk, harus cepat-cepat. Xiao Yu. Gurumu bilang, meridian Yutong sulit ditemukan. Benarkah? Tidak juga, tubuh nona kedua sangat proporsional, meridiannya normal. Langsung ketemu. Aku benar-benar kelelahan. Xiao Yu, aku sudah selesai menusuk. Kamu yang cabut jarumnya untuk aku. Bajingan, aku nggak bakal maafin kamu. Gak bener nih. Dokter itu harus punya hati nurani, ngapain aku takut? Ngapain lari? Serius, teliti, tenang, bukannya itu semua etika profesi aku yang bagus? Hati nurani bersih. Cik, Kakek Lei. untung kamu nggak apa-apa, bikin aku khawatir setengah mati. Kalau bukan karena kamu ingetin, aku nggak bakal kepikiran. Truk itu tujuannya aku. Untung bereaksi cepat, 3 hal yang kamu utang ke aku. Bisa hapus 1. Waduh, Di.
Kamu kok jadi kayak orang luar. Tapi kedepannya kamu harus lebih hati-hati. Longgang benci kamu banget. Pasti nggak bakal diam aja. Longgang. Aku agak gugup. Jangan gugup, coba kamu bersuara kayak gini. Gak apa-apa. Gimana sih? Kok masih gini? Kita udah susah payah. Gak masuk akal. Jangan-jangan aku juga dibohongin guru. Dia masih muda banget. Sebenarnya setengah-setengah. Cuma, masih muda. Omongannya sih keren-keren. Gak ada kemampuan sama sekali. Bawa dia ke sini. Siap. Jangan putus asa. Kakak pasti akan carikan dokter ahli untukmu. Dan aku udah mutusin buat nikah sama keluarga Shen. Keluarga Shen pasti kenal banyak orang sakti yang sembunyi. Kakak pasti akan sembuhin kamu. Kamu beneran setuju? Jangan sampai kamu ngerugiin diri sendiri. Meskipun keluarga jatuh, hidup kayak orang biasa. Kamu harus tetap bahagia. Ngerti nggak? Ini nggak usah kamu pikirkan. Wuming, kamu kan sumpah serapah bilang. Di dunia ini cuma kamu yang bisa sembuhin Yutong. Wuming, kamu kan sumpah serapah bilang. Di dunia ini cuma kamu yang bisa sembuhin Yutong. Jangan buru-buru. Aku periksa dulu. Jangan gerak. Gimana? Aneh. Aneh di mana? Aku harus memeriksa tenggorokanku. Baik. Kamu periksa. Kalau tidak ketemu apa-apa, aku tidak akan memaafkanmu. Buka mulut. Lebih lebar. Pakai lampu. Jangan bergerak. Sudah. Gimana? Cepat bilang. Lebih parah dari yang kuduga, tidak menyangka. Aku juga bisa gagal suatu hari. Pergilah. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Kakak. Ini bukan salahnya, mungkin. Ini sudah takdirku. Adik ipar. Maafkan aku. Apa? Bajingan. Aku bunuh kau. Kakak, jangan dipukul lagi. Yutong, kamu bisa bicara. Kakak. Shizu, kamu benar-benar hebat. Membantu orang mengobati penyakit, malah dapat hasil begini, tidak worth it. Shizu, aku tahu, Nona kedua sudah lama tidak bicara. Bahkan sekarang sudah sembuh, tapi ada hambatan di hati. Sengaja bersuara malah tidak bisa, tapi tadi karena terstimulasi, akhirnya bisa bersuara. Pemahamanmu bagus, penjelasanmu tepat. Wuming.
Aku salah menuduhmu. Salah menuduh? Salah menuduh apa gunanya? Kau pikir bisa menembus luka hatiku? Tamparan itu. Tenaga menyusui saja dikeluarkan. Siapa suruh tidak menghindar, pantas kena pukul. Pasti ada cara yang lebih baik. Harus pakai cara rendahan seperti ini. Aku tabib, hanya peduli pada penyakit. Cara tadi cepat dan efektif. Lihat hasilnya sangat jelas. Tuan Wu, terima kasih. Kamu bilang aku harus bagaimana membalasmu. Panggil aku kakak ipar. Ini kurang baik. Dia bilang apa? Menyeruku memanggilnya kakak ipar. Aku sih bisa menerimamu. Asalkan kau sembuhkan kakekku. Krisis keluarga yang akan teratasi. Aku tak perlu menikah dengan keluarga Shen. Kau bisa. Ingin bilang tidak bisa, tapi kemampuan tidak mengizinkan. Nona besar. Paman kedua datang. Kau tidak di rumah menemani bibi kecil. Datang ke sini buat apa? Katanya Xiao Tong kecelakaan. Sebagai pamannya, aku sangat khawatir. Keadaannya bagaimana sekarang? Di rumah sakit mana? Berkat doa paman, Xiao Tong masih belum sadar. Masih belum lepas dari bahaya maut. Tapi di rumah sakit mana, maaf tidak bisa diberitahu. Ini adalah ulah manusia. Dari perkataanmu, kau mencurigaiku? Kau mau membuat pamanmu mati marah? Jangan berpura-pura lagi. Aku tahu semua kelicikanmu dengan keluarga Long. Nanti kalau kakek sadar, akan kuceritakan semuanya. Anak ini kok bicaranya ngawur terus. Kalau aku tahu, siapa yang menyakiti Xiao Tong, pasti akan kubalas 10 kali lipat. Soal kakekmu, sepertinya tidak akan sadar lagi. Apa katamu? Hari ini, dapat pemberitahuan resmi dari Profesor Hao. Sudah dinyatakan kakekmu menjadi vegetatif. Apa? Tidak mungkin. 2 hari lalu kakek masih baik-baik saja. Bagaimana bisa tiba-tiba jadi vegetatif? Inilah yang disebut hidup penuh ketidakpastian. Dengan tiadanya kakek, beban keluarga yang besar ini akan jatuh ke pundakku. Ling Ling, tapi tenanglah, sebagai orang tua. Paman pasti akan menjaga kalian berdua. Apa kau melakukan sesuatu pada kakek? Ini, bukannya harus kau tanya? Yang merawat kakek kan kau yang cari. Kalau memang ada masalah, bukannya harus kau yang bertanggung jawab? Tapi paman tahu kau anak yang berbakti. Pasti tidak akan berkhianat seperti ini, kalau sampai tersiar. Seluruh keluarga yang akan mendapat malu. Lagi pula kita satu keluarga, senang susah bersama. Bukan begitu? Paman, kau benar-benar kejam. Bahkan seorang kakek tua yang sudah renta pun kau sakiti. Orang itu adalah ayahmu sendiri. Ling Ling, kalau kau terus memfitnah pamanmu, pamanmu tidak akan segan-segan lagi padamu. Jangan berpura-pura lagi. Kita berdua tahu siapa dirimu sebenarnya. Kuberitahu padamu. Rencana licikmu tidak akan berhasil. Oja, lupa memberitahumu. Besok rapat direksi perusahaan akan digelar. Proses pemilihan direktur utama baru. Dan aku, sebagai pemegang saham terbesar, akan menjadi direktur utama baru perusahaan. Kakak. Si yang tua itu benar-benar pantas dipukul. Aku ingin sekali menamparnya pakai sandal. Kak, sekarang harus bagaimana? Wuming, kau bisa menyembuhkan kakek?
Tidak tahu, harus diperiksa dulu. Bagaimana? Saat ini semua fungsi tubuh kakek bergantung pada alat-alat ini. Sekarang dia tidak sadarkan diri lagi. Sulit. Membangunkan orang koma. Sulitnya seperti memanjat langit. Keajaiban medis seperti ini sangat langka. Tapi Shizu, aku percaya padamu. Kepercayaan butamu ini memberiku tekanan besar. Wuming, beri aku jawaban yang pasti. Apakah kakekku masih ada harapan? Membangunkan orang koma. Sulitnya seperti memanjat langit, keajaiban medis seperti ini sangat langka. Tapi Shizu, aku percaya padamu. Kepercayaan butamu ini memberiku tekanan besar. Wuming, beri aku jawaban yang pasti. Apakah kakekku masih ada harapan? Dalam pengobatan Tiongkok, koma disebut Shijue. Shijue terjadi ketika energi jahat menguasai kesadaran dan merusak otak. Kesadaran kehilangan tempatnya, jiwa terluka. Fungsi kesadaran jiwa hilang untuk membangunkannya. Harus menggunakan teknik ke-12 dari 13 tusukan dewa, teknik Jining. Mungkin bisa menyalakan kembali sumber kesadaran. 13 tusukan dewa, tusukan ke-12. Bisa. Tapi belum pernah dipraktikkan. Dan tingkat keberhasilannya kurang dari 10%. Wuming, meskipun hanya 1%. Aku harus mencobanya. Wuming, tolong tusuk kakekku. Meskipun gagal, aku juga tidak akan menyalahkanmu. Tapi risikonya terlalu besar. 2 jarum terakhir dari 13 jarum hantu. Tidak hidup berarti mati, sangat berbahaya. Aku perlu melakukan 2 hal dulu, mungkin bisa meningkatkan peluang sukses sebesar 30%. Apa saja? Jarum hantu. Bagaimana dengan Profesor Song? Dengan metode penandaan, kami akhirnya menemukan posisi tepat jarum tulang ini. Di dalam otak. Profesor Song, bisakah ini diambil? Bisa. Bagus sekali. Peluang kematian 99%. Profesor Song, Paleoencymation 99%. Apa maksudnya ini? Jarum tulang ini sudah terlilit saraf otak. Hampir menyatu, jadi saya sarankan jangan dipaksakan untuk diambil. Ibu, Kenapa tidak ditemukan lebih awal? Jarum ini sudah masuk ke otak. Minimal 3 tahun lebih. 3 tahun? Sayang sekali, gadis yang begitu baik. Lebih dari 3 tahun. Ibu, apakah mungkin keluarga Wu yang memasukkan ini? Keluarga Wu terkutuk itu, dialah yang menyakitimu. Keluarga pasien, jangan terlalu emosional. Apa yang akan saya katakan sekarang? Tolong dengarkan baik-baik. Baik, silakan bicara. Mengenai Nona Wang. Beberapa kali pingsan tanpa alasan belakangan ini, sangat mungkin. Karena saraf otaknya tertekan. Mulai sekarang, Nona Wang akan sering mengalami keadaan koma. Dan peluang kematiannya akan sangat tinggi. Sangat tinggi? Maksud Anda? Hui kami, apakah dioperasi atau tidak? Pasti akan mati, ya? Bisa dikatakan begitu. Saya sarankan, jika ada hal yang belum diselesaikan, segeralah lakukan. Dr. Song. Aku mohon, tolong selamatkan Hui kami. Dia baru 20 tahun, bahkan belum pernah pacaran. Dr. Song, Anda tidak bisa tinggal diam. Anda kan profesor bedah otak terbaik. Tolong selamatkan Hui, aku mohon. Apa yang kamu lakukan? Bangunlah baik. Aku mohon, Profesor. Bukan aku tidak mau menolong, tapi aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Ibu, cepat bangun, Ibu. Ibu. Ini semua salah Ibu yang tidak berguna. Ini semua salah Ibu. Ibu. Ini bukan salahmu, Ibu. Ini adalah takdirku. Aku tidak menyalahkan siapapun. Tidak. Ini bukan takdirmu. Kalau mau menyalahkan, salahkan keluarga Wu, salahkan Wu Ming. Jika sesuatu terjadi padamu, Ibu tidak akan pernah berdamai dengan dia seumur hidup. Sekarang juga Ibu akan menuntut pertanggungjawabannya.
ibu akan menuntut pertanggungjawabannya. Hui hui. Wiwi, kamu kenapa? Wiwi? Ibu, aku pusing. Aku ingin istirahat. Baik, baik, baik. Mengingat kondisi kesehatan mantan Direktur Utama. Sekarang posisi Direktur Utama sementara dipegang oleh pemegang saham terbesar, Tuan Yang Tingjian. Sebagai pejabat sementara Direktur Utama. Berikut adalah pengumuman pengangkatan dan pemberhentian Presiden Grup. Nyonya Yang Ling diberhentikan dari jabatan Presiden. Tuan Longgang diangkat sebagai Presiden baru Grup. Ratu S yang kusayangi. Keluar dari kerajaan bisnis yang dibangun oleh kakek dan ayahmu sendiri. Aku sangat ingin mewawancaraimu. Apakah kamu menyesal dengan pilihanmu dulu? Sayang sekali membuatmu kecewa. Baik di puncak gunung maupun di lembah yang rendah. Aku tidak akan pernah memilih kotoran seperti kamu. Camel. Oh ya, jangan lupa. Meskipun sekarang aku diberhentikan dari jabatanku, aku tetap salah satu pemegang saham terbesar di grup yang... Kamu tidak akan berhasil. Wanita jalang, cepat atau lambat aku akan membuatmu datang memohon padaku. Eo. Selamat kepada bos yang kini memimpin grup yang. Bersama grup Long, menguasai kota Long. Bos Jin Shopon. Kali ini berkat campur tangan yang Master Shen, baru bisa menekan pemegang saham kecil di perusahaan kami yang condong ke Yang Ling. Mulai sekarang, grup yang pasti akan mengikuti arahan yang Master Shen. Grup yang kecil ini bagi keluarga Shen tidak ada artinya. Aku membantumu hanya untuk mendapatkan Yang Ling. Ya. Sekarang Yang Ling sedang tertekan. Jika yang Master Shen sekarang mengulurkan tangan, dia pasti akan sangat berterima kasih. Dan menyerahkan dirinya. Tentu saja. Shen Xiao. Yang Ling itu wanita yang keras kepala. Kudengar dia sangat dekat dengan pria bermarga Wu itu. Mendapatkan hatinya, sepertinya. Tidak semudah itu. Wu Meng. Cuma semut kecil saja. Aku punya 100 cara untuk menghancurkan dia. Wah, 100 cara. Hormat untuk Shen Shao. Hormat untuk Shen Shao. Ao, habiskan. Ao. Tidak usah. Pakai, kamu sekarang pasien. Harus banyak makan. Kamu ngapain? Sekarang tangan kakimu patah, tidak bisa bergerak. Xiao Yu, berani sekali kamu. Berani tidak hormat pada Shizu ini. Shizu. Kamu sekarang pasien. Akting harus meyakinkan, baru bisa menipu orang. Pihak Tuan Wu sudah diatur, tidak akan ketahuan. Tapi, apakah metode ini benar-benar efektif? Tentu. Ada yang menganggapku seperti semut, duri dalam daging. Tapi ada juga yang menganggapku harta langka. Tali penyelamat. Jadi, memanfaatkan kekuatan itu penting. Shizu. Aku adalah orang yang menganggapmu sebagai harta langka. Xiao Yu, aku lihat kamu sekarang. Semakin berani. Laki-laki dan perempuan tidak boleh terlalu dekat, tahu tidak? Minggir. Kamu sekarang pasien, mana ada pasien segalak ini? Minggir. Dokter.
Laki-laki dan perempuan tidak boleh terlalu dekat. Tahu tidak? Minggir. Kamu sekarang pasien, mana ada pasien segalak ini? Minggir. Dokter, leherku sakit. Masih ada bagian mana yang tidak sakit? Shanzi. Baozi mana? Shen Shao, kamu pilih posisi menang, setiap kali menang. Apa itu posisi menang? Harusnya bilang, dimanapun Shen Shao duduk. Disitulah keberuntungan besar. Mulut kecilmu ini, kayak diolesi madu. Cepat, cepat, ada kabar baik untuk kalian. Baru dapat kabar, Yuming. Kecelakaan, tangan kaki patah, sedang dirawat di rumah sakit. Pyukin, Longgo. Keluarga orang sedang kesusahan, kamu masih bisa tertawa? Sudah mati belum? Mati begitu saja kurang seru. Lebih baik menurutku. Terbaring di tempat tidur setengah mati, itu baru siksaan. Memang siang jago. Tapi yang, menurutku dia harus mati. Siapa suruh dia berani macam-macam sama Shen? Enggak. Sekarang aku enggak terlalu pengin dia mati. Aku cuma pengin dia lihat bagaimana aku mempermainkan Yang Ling. Dan juga pengin dia lihat pria yang dia sukai ternyata sampah seperti apa. Makanya Shen itu banyak baca buku. Lihat nih, teknik bunuh orang plus hancurin hatinya mantap. Eo. Acak kartu. Acak, cepat. Kalian bawa duit berapa? Taruh sini. Kalian ngapain? Villa ini milik grup, sekarang ada keperluan lain. Kalian berdua cepat angkat kaki dari sini. Kak, sekarang gimana? Si bisu ini kecelakaan gak mati, malah bisa bicara. Apa-apaan ini? Banyak hal di dunia ini yang nggak terduga. Ratu Es kesayanganku, sampai sekarang. Kamu masih pura-pura tenang? Sandaranmu cuma si Wuming itu doang? Apa kamu benar-benar percaya, seorang sampah bisa menyembuhkan pasien mati otak yang jelas nggak mungkin sembuh? Yang Tingjian, kamu benar-benar menyedihkan dan menggelikan. Bekerja sama dengan orang luar untuk melawan keluarga, nggak sakit hati? Yonggon Shokshutsi. Di medan perang nggak ada ayah anak, bisnis itu seperti perang. Aku juga percaya wanita bisnis nggak punya perasaan. Kamu cuma pandai menyembunyikannya saja. Kekuasaan. Status. Jika harus menyakiti keluarga untuk mendapatkannya, aku nggak tertarik. Kalian masih nunggu apa? Cepat pergi. Mau aku suruh orang buang kalian keluar? Time pain. Aksi. Jangan sentuh kakakku. Berhenti semua. Nggak apa-apa. Sini. Dua wanita cantik luar biasa, aku mau keduanya. Kamu siapa sih? Urusan keluarga Long berani kamu ikut campur? Wanita Shen Kuo Hao berani kamu ganggu? Brengsek. Katanya cuma acting, kok main kasar sih? Napain liat-liat? Dihajar sama gue itu kehormatan buat lo. Lo ini siapa sih? Sok banget gaya lo. Young Master Kami adalah salah satu penerus keluarga Shen dari Jinling. Keluarga Shen? Yang sudah turun-temurun ratusan tahun itu? Jangan-jangan Anda adalah salah satu dari 4 pangeran, Tuan Kuo Hao? Tuan Kuo Hao. Si tua ini aktingnya lumayan juga, bisa dipercaya nih. Young Master Shan, saya yang Tingjian merasa sangat terhormat bisa bertemu Anda. Ini benar-benar keberuntungan besar. Ayah. Barusan Anda bilang Yang Ling adalah wanita Anda? Tentu saja. Kami sudah janjian nikah setahun lagi. Apa? Ada masalah? Enggak.
Keluarga yang bisa nyambung sama keluarga Shen. Itu rezeki nomplok banget. Cuma, Dasar paman tua tak tahu malu. Linger, urusan sebesar ini kok nggak bilang-bilang sama paman? Lihat kan jadi ribut begini. Mulai sekarang, paman kembalikan jabatanmu sebagai CEO grup yang... Gimana? Aktingnya ampas banget. Yang tinggian, umur lo belum tua-tua amat. Udah lemes lututnya gini. Menyedihkan banget. Kamu. Lo bener sih, tapi menghormati yang lebih kuat. Kan sudah jadi sifat manusia. Apalagi, yang Master Shen ini kan sosok yang layak kita kagumi. Sudah. Linger nggak suka kalian, minggir sana. Siap? Ngeri banget orang yang kehilangan harga diri, kayak anjing aja. Tapi aku sadar, negara aja bisa jatuh bangun. Apalagi cuma keluarga kecil. Aku nggak butuh bantuan siapapun. Termasuk kamu, Shen Kuohao. Aku juga nggak akan nikah sama lo. Yutong, ayo pergi. Kek, Tunggu dulu. Tunggu. Ini sebenarnya ada apa sih? Ya udah sadar diri kali. Dasar cewek brengsek. Di depan banyak orang, mempermalukanku seperti ini. Shen Shao, menurutku kita tidak boleh membiarkannya pergi. Kalau memang tidak bisa, bagaimana kalau kita gunakan cara yang sedikit khusus? Biar aku pikirkan dulu. Ini justru membuat keinginanku untuk menaklukkannya semakin besar. Menaklukkan wanita seperti inilah yang menarik. Ada ide. Kamu memang hebat. Ibu, kalau memang sudah tidak ada obatnya, ayo kita pulang saja. Aku tidak ingin meninggal di rumah sakit. Nak, kalau tidak di rumah sakit, mau di mana lagi? Kalau suatu hari kamu tiba-tiba pingsan, di rumah sakit masih bisa ditangani dengan cepat. Baru ibu bisa tenang. Profesor Song saja tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti aku benar-benar tidak punya harapan lagi. Ibu, jangan terlalu khawatir tentang aku, hidup mati ada takdirnya. Kita jalani saja hari ini dengan baik. Nok. Kenapa kamu mengatakan hal yang menyayat hati ibu seperti ini? Bagaimana mungkin ibu tega melepasmu? Ibu hanya punya kamu satu-satunya anak perempuan. Kalau Profesor Song tidak bisa, kita cari dokter lain, ibu tidak akan menyerah padamu. Ibu tidak akan menyerah padamu sampai mati. Ibu, sudahlah. Kalau kamu tidak bergerak, tidak akan menekan saraf otak. Baik, aku janji pada ibu, lagi pula dimanapun kita tinggal sama saja. Asalkan ada ibu yang menemaniku. Ibu akan menemanimu, jangan menangis, ibu akan menemanimu. Anak baik, ayo, baik, ayo. Makan apel. Ibu makan dulu. Aku tidak makan, kamu saja. Manis tidak. Makan lebih banyak. Jangan cemberut, seperti kakek-kakek. Sama sekali tidak tampan. Ada apa? Guru leluhur. Apa itu jarum hantu? Keluarga Wu adalah satu-satunya penerus resmi dari 13 jarum dewa hantu. Jarum hantu adalah harta warisan dari 13 jarum dewa hantu. Sudah tak terhitung nyawa yang ditimbangnya. Kedengarannya sangat hebat. Guru leluhur, tunjukkan padaku. Aku sedang gelisah karena hal ini. Kenapa? Ceritanya panjang, 3 tahun yang lalu.
Wang Meihui menderita penyakit kaku. Dalam dunia medis modern disebut ALS amyloidosis. Ini penyakit mematikan. Bagaimana dia bisa bertahan sampai sekarang? Aku tahu. Pasti Shizu yang menolongnya. 3 tahun lalu sudah sehebat ini? Apa kamu reinkarnasi dewa pengobatan? Saat itu kondisinya sudah parah, tubuhnya melemah. Hanya tusuk jarum ke-12 dari 13 tusuk hantu, teknik Jiming, yang bisa menyelamatkannya. Tapi sayangnya saat itu kemampuanku belum cukup. Meski tahu cara melakukan tusuk ke-12, aku tidak berani melakukannya. Jadi kusuntikan jarum hantu ke tubuhnya. Untuk terus merangsang meridian dan mempertahankan nyawanya. Kalau begitu, jarum hantu masih ada di tubuhnya dong? Kamu tinggal ambil saja. Mengambil jarum itu mudah. Tapi menyelamatkan nyawa itu sulit. Kenapa? Baru sekarang aku mengerti. Mengapa kakek menyuruhku bertunangan dengannya. Apa ada rahasia lain? Cepat katakan padaku. Pada malam pengantin, saat Yin dan Yang bersatu, baru bisa melakukan tusukan dengan memanfaatkan energi Yin Yang untuk menyembuhkan penyakit kaku. Energi Yin yang mistis ini. Ini pengobatan atau ilmu gaib sih? Tidak tahu. Warisan leluhur, mungkin benar, mungkin juga tidak. Tapi sebagai tabib, kita harus mencari secercah harapan. Sebagai tabib, kita harus mencari secercah harapan. Shizu. Murid menjadi. Nah, baru seperti tabib. Jadi, kamu harus tidur dengan Wang Meihui untuk menyelamatkannya? Baru saja memujimu. Kok bisa bicara kasar begitu, anak perempuan? Shizu, cepat katakan. Jangan alihkan pembicaraan. Tidak boleh, aku tidak setuju. Kamu adalah Shizuku, hanya milikku. Tuan Wu. Shen Gongzi terlalu sopan. Aku teman ibumu, panggil saja paman. Bicara apa sih? Mau mati? Pergi sana. Tuan Wu, katanya. Kamu dekat dengan tunanganku Yang Ling? Benarkah? Aku belum pernah dengar Yang Ling menyebutkan. Ada orang sepertimu. Dia istriku, sedang mengandung anak kami. Aku sarankan kau jangan berhayal. Apa bedanya meski pernah berhubungan? Lihat dirimu sekarang, mana pantas untuknya? Lupakan ini. Ini ditemukan di kamarnya. Pil kontrasepsi darah. Dia berani melakukan ini. Shizu. Kau tidak serius dengan nona besar, kan? Aku sangat marah. Yang Ling sudah setuju dengan pernikahan kami. Kau, percaya tidak aku bisa membuatmu memanggilku ayah? Kau berani menghina ibuku? Kau dari mati. Berhenti. Ibu, kenapa kau datang? Kau berani melawan Tuan Wu. Aku sangat kecewa. Bukan, ibu, bajingan ini tadi. Keluar. Ibu, kau tidak perlu sopan padanya. Meski keahlian medisnya tinggi, sekarang dia sudah jadi sampah. Keluar. Xiao Yu. Kamu juga keluar dulu. Sayang, aku keluar dulu. Panggil aku jika ada perlu. Tuan Wu, maaf. Aku mewakili Kuo Hao meminta maaf padamu. Bos Shen terlalu serius. Tapi kau memang mendidik dengan baik. Sombong, semena-mena, menindas yang lemah. Ini benar-benar contoh idiom yang hidup. Bagaimana? Lukanya bagaimana? Tenang, lengan yang bisa digunakan untuk akupunktur tidak terluka. Syukurlah. Tapi lain kali belum tentu, karena lawan akan benar-benar tidak akan segan-segan. Berani menyakitimu diam-diam. Siapa? Mau tahu siapa? Bagi keluarga Shen, itu mudah saja. Tuan Wu, tenang. Musuhmu adalah musuh keluarga Shen. Untuk menjadi musuh keluarga Shen, jika tidak punya latar belakang yang kuat, tidak akan berakhir baik. Bagaimana jika itu anakmu? Kuo Hao, masuk. Ibu, ada apa? Kecelakaan Tuan Wu,
ada hubungannya denganmu tidak? Tentu saja tidak. Kalau aku yang bertindak, dia masih bisa berbaring di sini? Bajingan. Astaga, dia sekarang cuma orang cacat, semut rendahan. Apa sih yang kamu lihat dari dia? Keponakan, bicaramu agak kasar ya. Gak ada rasa hormat dasar buat orang lain? Qian Yu, nanti kamu harus ajari dia baik-baik. Dasar sampah, berani-beraninya sebut nama ibuku. Qian Yu ya. Kamu tahu kan, aku belakangan ini agak susah bergerak. Kakiku pegal-pegal, kamu pijitin dong. Cari mati kamu. Pergi sana. Bu, nggak ada laki-laki di dunia ini yang berani suruh ibu melayani. Dia orang rendahan, beraninya dia. Dia jelas-jelas menghina ibu. Aku bunuh dia. Tuan Wu temanku, dia sekarang susah bergerak. Apa salahnya aku merawatnya sebentar? Ingat, manusia memang ada tingkatannya. Tapi karakter tidak. Kalau kamu masih menghina Tuan Wu, aku akan cabut sebagian besar kekuasaanmu. Keluar! Bos Shen. Meskipun Shen Guohao bukan anak kandungmu, tapi pendidikan keluarga besar tidak seharusnya seperti ini. Dia memang anak angkatku, keburukannya juga karena aku memanjakannya. Tapi ini tidak boleh tersebar. Tolong Tuan Wu jaga rahasia ini untukku. Tenang, mulutku kedap udara. Bagus kalau begitu. Aku taruh semua harapanku padamu. Jangan mengecewakanku ya. Bos Shen. Tadi kempang Qian Yu. Kok sekarang ganti lagi? Kamu nakal ja. Aku mau bilang. Kamu mau ngapain ke musuh kita? Aku pasti kasih jawaban yang memuaskan. Bagus kalau begitu. Dasar Wuming. Pergi sana kamu. Dasar Wuming. Pergi sana kamu. Aku bunuh kamu hari ini. Bicara yang jelas, jangan main fisik. Wang Meihui kenapa? Aku mau kamu bayar dengan nyawamu. Aku pukul kamu sampai mati. Tuan Xiao Wu, tangan dan kakimu. Tiba-tiba aku merasakan energi alam semesta masuk ke tubuhku. Menembus semua meridian di tubuhku. Seketika sembuh. Kamu bilang, ini ajaib atau tidak? Oh, Badger rupanya. Tuan Xiao Wu benar-benar memainkan strategi yang cerdik. Bocah sialan, lepaskan aku. Kamu sudah menyakiti Meihui keluargaku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku baru saja memberinya obat. Seharusnya dia tidak akan kenapa-napa dalam waktu dekat. Basa-basi apa lagi? Jarum di kepala Meihui itu. Apa kamu yang menusukkannya? Kamu tahu. Dasar anak kurang ajar. Meihui keluargaku tidak punya masalah denganmu. Kenapa kamu tega menakitina? Aku tidak menyakitinya, justru menyelamatkannya. Kalau tidak, menurutmu bagaimana penyakit ALS-nya bisa membaik? Omong kosong. Itu salah diagnosa dokter. Wumeng. Jika ada apa-apa dengan anakku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Bu, kalau kamu tidak pergi sendiri, aku akan menyuruh mereka mengusirmu. Pantasan kamu berani memutuskan pertunangan. Ternyata sudah dapat sugar mommy ya. Kamu benar-benar brengsek. Tunggu saja. Hah? Yang diputusin tunangan kan aku? Kok malah aku yang kena karma? Tuan Wu mengambil langkah drastis ini untuk meminta bantuanku menghadapi musuhmu, ya? Tebakanmu tepat. Bos Shen memang tajam pandangannya. Sebenarnya kamu tidak perlu seperti ini, cukup bilang saja. Keluarga Shen pasti akan membantumu. Katakanlah, siapa orangnya? Dalang dibalik kecelakaan itu adalah Longgang dari grup Long. Kuharap Bos Shen bisa turun tangan.
untuk membawanya ke pengadilan. Untuk buktinya, mohon Bos Shen menyuruh orang untuk menyelidiki. Serahkan saja padaku, Tuan Wu. Jangan lupa perjanjian kita. Tentu saja. Tunggu kabar dariku. Aku tidak akan mengganggu Tuan Xiao Wu. Beristirahatlah. Tertawa apa yang lucu? Kamu juga tidak menghentikannya, hampir terjadi masalah. Siapa yang menyuruhmu membuatku marah hari ini? Bikin marah? Aku bikin marah? Tidak masuk akal. Kalau sudah ketahuan, sekarang harus bagaimana? Keluarga Shen bertindak. Longgang sudah tidak perlu ditakuti lagi. Satu-satunya yang harus ditakuti sekarang adalah Shen Kuohao si brengsek itu. Anjing terpojok akan melompati pagi, begini. Kamu telepon dulu Yang Ling. Suruh dia cari tempat aman untuk bersembunyi. Wang Meihui tidak bisa ditunda lagi. Kalau mau telepon, telepon sendiri. Aku bukan pembantumu. Wang Meihui ini ternyata kena penyakit aneh. Sang Gedesiangken. Menyebalkan, belum pernah mendapatkan dia. Malah bikin aku semakin penasaran. Yang Master Yang, kenapa kamu di sini? Bibi Wang. Meihui kena penyakit aneh ini. Sudah tidak ada obatnya. Masih dirawat di rumah sakit buat apa lagi? Buat apa? Dia bisa di mana lagi? Dia bisa pingsan kapan saja. Selalu ada bahaya mengancam nyawa. Kamu pikir aku sebagai ibunya? Aku tidak bisa hanya diam melihat hui-hui kami. Bibi Wang. Jangan terlalu sedih. Di dunia ini banyak orang aneh. Aku kenal satu. Bisa mengubah takdir, banyak orang penting percaya padanya. Benar? Tentu saja benar. Bibi Wang, selama masih ada sedikit harapan, kita tidak boleh menyerah. Kita jaga Meihui bersama. Betul. Terima kasih Yang Master Yang. Sungguh terima kasih banyak. Yang Master Yang, aku hanya ingin menenangkan hati ibuku. Baru setuju menemui Master itu. Kalau kamu masih punya niat lain, kamu akan kecewa. Aku tidak akan hidup lama lagi. Jangan buang-buang waktumu. Master ini sangat hebat. Kamu akan tahu setelah pergi. Bantu aku cari tahu. Wang Meihui di ruangan mana? Baik, aku segera pergi. Pak Wu, ada lagi yang perlu diperintahkan? Dia benar-benar memakannya? Obatnya saya beli sendiri. Saya juga melihat langsung nona besar memakannya. Pak Wu, izinkan saya bicara. Tidak pernah ada pria yang bisa masuk ke hati nona besar kita. Jika kau tidak berusaha sepenuhnya untuk mengejarnya, lebih baik kau menyerah sekarang. Bibi Wang, kuil, kita sudah sampai. Kill. Hui-hui, kita ada harapan. Eo. Parenti. Master Wang, Ada APA. Hello, Master. Nyonya ini. Anda tidak boleh masuk. Saya, Master, kenapa? Ada sesuatu yang mengikuti Anda. Master, apa itu? Pria yang wajahnya hancur dan anggota badannya terpotong-potong. Swamiku. Master, bagaimana Anda tahu? Begitu Anda datang, saya langsung tahu. Anda keluar dulu. Selesaikan masalahnya dulu. Dia hampir mati. Master, saya mohon,
selamatkan Mei Hui saya. Apapun yang harus saya lakukan, saya bersedia. Terima kasih. Baik, saya keluar. Mei Hui, dengarkan, ibu menunggu di luar ya. Ibu, dengarkan. Master, terima kasih atas kerja kerasnya. Dengarkan. Ya ampun, menakutkan. Masuklah. Ayo. Dewa, saya mohon. Selamatkan Mei Hui saya, dia masih sangat muda. Saya mohon lindungi dia, bantu dia melewati cobaan ini. Maaf, saya tidak meramal. Ini ulahmu. Kau tahu berapa besar masalah yang kau bawa? Ada apa? Yang kau bawa adalah orang mati. Master Wang. Apa maksudnya? Apakah ini berarti Mei Hui? Sebenarnya dia sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Ini tidak mungkin, dia baik-baik saja berdiri di sini. Dia sekarang hanya seperti mayat berjalan. 3 tahun lalu aku sakit, tapi cepat sembuh. Itu hanya ada orang yang menggunakan ilmu hitam untuk memperpanjang hidupmu. Sekarang tidak bisa disembunyikan lagi, langit akan mengambilmu. Kamu masuk ke tempatku. Ilmu hitam itu ditekan oleh energi positif tempatku. Ditekan. Aku sendiri yang akan mengusir hantu darimu. Empat penjaga terbuka, langit dan bumi sebagai pedoman. Air suci membersihkan kotoran, menghindari nasib buruk. 2 dewa penjaga pintu, 7 roh menenangkan ruangan. Awan suci menyucikan, semua energi menyatu dalam kedamaian. Dalam dan luar harmonis, melindungi kejayaan ini. Matahari terbit dari timur, cambuk menyapu, semua hantu menjauh, membersihkan rintangan. Baru bisa. Hidup baru. Mei Hui. Ahli. Gadis ini lumayan. Harus tambah bayaran. Di kartu ini ada 50.000, setelah selesai, ada 50.000 lagi. Di belakang ada kamar, lengkap semuanya, bro. Selamat menikmati. Gampang. Wang Mei Hui. Dulu kan kamu sangat sombong. Sekarang, jatuh ke tangan Yang Shao. Mei Hui sudah keluar dari rumah sakit. Tapi katanya kondisinya sangat parah, bisa meninggal kapan saja. Aku telepon dulu. Bajingan ini. Kamu ngapain sih? Tante, sekarang Wang Mei Hui di mana? Dasar kamu busuk hati. Kamu sudah menyakiti Mei Hui cukup parah. Kamu mau apa lagi? Aku bisa menyembuhkan penyakit Wang Mei Hui. Kamu bohong. Banyak ahli dan dokter tidak bisa. Kamu siapa? Aku benar-benar tidak mengerti. Kamu bodoh atau gila? Aku ingin membuka otakmu, lihat isinya. Apa bedanya dengan orang lain? Tolong percayalah padaku. Kalau aku bohong, biar aku disambar petir. Aku sarankan jangan bersumpah begitu, awalnya aku juga tidak percaya. Tapi hari ini,
Aku bertemu Master Wang. Sudahlah, ngomong apa aku ini. Kamu harus lindungi Hui Hui melewati cobaan ini. Kalau tidak, aku tidak akan berakhir denganmu. Kondisi Wang Meihui. Aku sudah tidak bisa main-main lagi. Adik, ada apa? Kak Lei. Kamu kenal seseorang yang bernama Master Wang? Tidak pernah dengar, mungkin dia penipu. Temanku Wang Meihui sekarang bersamanya. Tolong bantu aku cari tahu lokasinya. Baik, tunggu kabar dariku. Kamu Pain? Apa yang kamu lakukan padaku? Jangan panik, sayang. Aku hanya mengganti bajumu. Proyek lainnya belum dimulai. Legipula. Kayu tidak menarik untuk dimainkan. Young Master Yang, aku sarankan kamu melepaskanku, atau aku akan menghantui kamu bahkan setelah mati. Baiklah, baiklah. Kamu pikir dengan beberapa kata saja kamu bisa bebas? Kamu, Jujur saja. Setiap kali melihatmu, aku merasa tidak nyaman. Hatiku seperti dicakar-cakar. Aku ingin tapi tidak bisa memilikimu. Sekarang kamu akhirnya jatuh ke tanganku. Apakah aku akan melepaskanmu dengan mudah? Cucking liar. jangan bermimpi. Wang Meihui. Aku, yang Master Yang, begitu tampan, sudah berusaha keras untukmu. Tidak bisakah kamu menerimaku? Wang Meihui. Kamu benar-benar mawar berduri, aku sangat menyukaimu. Aku ingin melihatmu ketakutan. Lemah, terlihat menyedihkan. Kamu sekarang bukan seperti yang aku inginkan. Kamu ingin aku berpura-pura lemah dan memohon di hadapanmu. Kamu tidak layak. Aku benar-benar tidak mengerti. Aku, yang Master Yang, sudah membungkus diriku begitu sempurna. Kenapa aku tidak bisa masuk ke matamu? Sampah tetap sampah, aku beritahu kamu. Kamu jauh kalah dibanding Wuming. Aku. Bilang aku jauh kalah dibanding Wuming? Ternyata seleramu juga tidak bagus. Kamu tertawa apa? Aku berpikir di balik wajah burukmu ini. Betapa kotor dan rendah dirinya hati ini. Kamu cari mati ya? Pejinggen. Tadi mulutmu keras banget ya? Aku akan mengunggahmu di internet, biar seluruh dunia melihatmu.
Apa yang kamu lakukan? Dasar licik tak tahu malu, kau tak tahu malu. Lepaskan. Takut ya? Pejinggen, aku akan memberitahu seluruh dunia tentang kelakuan mesummu. Jangan. Lepaskan aku. Lepaskan. Pejinggen, Telenggaku. Kamu cari mati ya? Brengsek. Hui hui. Wumeng. Aku pukul kamu sampai mati. Aku pukul kamu sampai mati. Dasar brengsek, apa yang telah kau lakukan? Ibu. Hui hui. Tuan Wu, bagaimana menangani dua sampah masyarakat ini? Biarkan mereka menghadapi hukuman hukum. Bawa pergi. Lepaskan aku. Hui hui. Ini semua salah ibu. Ibu terlalu ceroboh. Maafkan ibu, maafkan ibu. Ibu minta maaf padamu. Kalau begitu, kakek Mehui, Berkat pertolongan Wumeng, baru bisa selamat. Tentu saja, kamu ini benar-benar menganggap tabib sebagai dukun. Kalau bukan karena guru leluhurku, abu jenazah kakek Wang sudah berterbangan. Bicara apa kamu? Sama sekali tidak mungkin. Wuming itu cuma preman. Aku hanya percaya pada mataku sendiri. Kalian tidak bisa menipuku. Apa yang harus dilakukan agar kamu percaya? Haruskah guruku sendiri yang mengakui bahwa ini adalah jasa guru leluhurku? Dia benar-benar tabib ahli. Tentu saja. Jika dia benar-benar tabib ahli, maka dia adalah harapan terakhir untuk menyelamatkan putriku. Untuk sementara percaya saja. Jika dia tidak bisa menyembuhkan putriku, baru kita hitung dengannya. Wumeng, ini semua salahku. Kamu adalah tabib ajaib. Aku mohon, tolong selamatkan Mehui keluargaku. Bibi akan berlutut, mohon tolong. Jangan, Bibi. Ibu, jangan seperti ini. Dulu aku memukulmu, memakimu. Sebenarnya, itu semua salah paham. Aku kira, kamu adalah orang yang tidak baik. Ini semua salah Bibi. Asalkan kamu bisa menyelamatkan Mehui keluargaku. Bagaimanapun kamu menghukumku, aku rela. Aku tidak keberatan. Kalau kamu tidak setuju, aku tidak akan bangun. Aku setuju, kamu bangun dulu. Baik. Terima kasih. Kalau kamu marah, marahlah pada Bibi. Bibi sudah menghinamu begitu, tapi kamu masih mau menyelamatkan Mehui. Kamu benar-benar membuatku tersentuh. Bibi Wang, jangan bahas lagi hal itu. Sudah lewat. Penyakit Mehui tidak bisa ditunda lagi. Apa kamu punya cara untuk mengobatinya? Ada caranya. Hanya saja. Hanya apa? Karakanga. Sekalipun harus menjual semua harta, Bibi pasti akan memenuhi permintaanmu. Wuming, aku memberikan kepercayaan terakhirku padamu. Kalau kamu benar-benar penipu, aku akan melawanmu. Setelah jarum hantu dicabut, otak akan kehilangan keseimbangan. Penyakit yang sebelumnya tertahan akan meledak seperti banjir. Tidak terbendung. Seserius itu? Lalu bagaimana? Guru leluhurku sudah bilang, awalnya. Dia berencana dengan Wang Mehui. Saat malam pengantin, energi yin dan yang bersatu. Baru bisa melakukan penyembuhan. Kenapa kalian membatalkan pernikahan? Sekarang dia harus bagaimana? Ini mudah. Aku akan menikahkan Mehui dengan Wuming. Hari ini juga bisa malam pengantin. Ibu, nikah dulu cinta kemudian. Kalau Wuming menyakitimu lagi,
Ibu tidak akan membiarkannya. Bibi, jangan asal jodohkan orang. Guru leluhurku sudah punya orang yang dicintai. Nona Wang sekarang, mungkin bahkan tidak masuk antrian. Wu Ming, baru saja batal tunangan. Sudah punya orang yang dicintai? Siapa orang yang kamu cintai? Tentu saja Nona Yang. Nona Yang. Wu Ming, kamu juga tidak cocok dengan putri keluarga Yang. Hentikan semua pikiran tidak realistis itu. Menjadi menantu keluarga Wang, kan? Semua harta keluarga Wang akan diberikan padamu. Bibi, aku dan Yang Ling sudah menjadi suami istri. Dan sudah memiliki buah cinta. Buah cinta apa lagi? Nona besar kita sudah minum obat sejak lama. Minum obat kenapa? Jangan asal bicara kalau tidak paham. Aku paling benci pria yang bermain dua hati. Aku akan telepon Nona besar sekarang. Mana ada aku bermain dua hati? Wu Ming, kamu harus bersama Mei Hui. Maukah kamu melihat Mei Hui meninggal dunia? Menantu, Bibi mohon padamu. Sebenarnya masalah ini mudah diatasi. Lalu apa solusimu? Biarkan guru leluhurku pacaran sehari dengan Nona Wang. Lainnya bisa dibicarakan setelah penyakit Nona Wang sembuh. Tidak bisa, Bu. Mana ada pacaran sehari? Kalau begitu tidak ada jalan lain. Guru leluhurku sekarang sudah punya pacar. Tidak mungkin meninggalkan pacarnya begitu saja untuk pacaran dengan Nona Wang. Membuat guru leluhur berhubungan dengan Nona Wang. Dengan begitu apakah aku bisa mengambil kesempatan? Wu Ming, putri yang itu terlalu tinggi. Kamu tidak akan bisa mengendalikannya. Lagi pula, dia tidak harus memilihmu, sedangkan Mei Hui kami tidak bisa hidup tanpamu. Jika sesuatu terjadi pada Mei Hui, aku juga tidak mau hidup lagi. Bibi, aku akan periksa kondisi Mei Hui dulu. Baik, Ibu jangan khawatir. Ada Wu Ming di sini. Ibu tidak khawatir. Di dunia ini mana ada dokter ajaib? Ibu percaya pada Wu Ming. Juga agar kau punya harapan. Menjalani saya sehidupmu. Ibu tidak ingin kau hidup dalam ketakutan dan penuh penyesalan. Anakku. Kak, kenapa? Jangan-jangan hamil? Jangan ngawur, mana mungkin. Aku hanya sakit perut sedikit. Aku temani kakak jalan. Kak, Sasa bilang apa? Tidak ada apa-apa. Bagaimana pendapatmu tentang Wu Ming? Kenapa tiba-tiba kamu nanya dia? Biasa aja. Kakak, jangan-jangan kamu suka dia? Masa sih? Aku aja nggak kenal dia, mana mungkin suka. Wah, bagus dong. Aku bisa ngejar dia tanpa beban. Nggak boleh, Kenapa nggak boleh? dia itu bukan orang baik, jahat banget. Pokoknya nggak boleh suka dia. Aku rasa dia baik kok. Kamu nggak suka dia? Kamu aja yang rasa dia nggak baik. Aku suka dia. Aku rasa dia sempurna. Kakak, aku baru pertama kali suka seseorang. Kamu pasti dukung aku, kan? Kayaknya kamu nggak ada harapan deh. Wu Ming punya tunangan yang sakit parah. Harus dinikahi baru bisa sembuh. Kalau dia orang baik, pasti terpaksa menikah. Dan menyelamatkan Wang Mei Hui. Kalau dia nggak menyelamatkan Wang Mei Hui, berarti dia bukan orang baik. Orang seperti itu nggak boleh dekat-dekat kamu. Jadi, apapun pilihan Wu Ming. Betul. Apapun pilihannya nggak cocok. Untuk kita. Tiba-tiba aku kasihan sama dia. Tapi nggak apa-apa, apapun pilihannya. Nggak pengaruhin perasaanku. Kamu adikku. Aku harus seleksi calonmu. Jadi nggak boleh. Cinta kan urusan dua orang, ngapain ikut campur?
kamu berani melawan ya? Iya, aku berani. Aku harus berani mengejar kebahagiaan. Pokoknya nggak boleh. Kakak, mending kamu tes kehamilan dulu. Aku khawatir. Shen Xiao. Long family can partner bisnis kita. Masa bisa dijatuhkan senaknya? Nggak terima? Ngadu keskibiko ibuku ayah. Lau Yang, kamu nggak ngerti-ngerti ya? Sekarang Long family sudah jatuh, ini kesempatan emas. Kita bagi-bagi, pasti untung besar. Memang benar sih. Tapi aku khawatir. Jangan-jangan kita nanti bernasib sama seperti Long family. Uming pasti mati. Nggak ada yang bisa selamatkan. Tapi jangan di depan ibuku. Ini perlu direncanakan matang-matang. Mengenai Yang Ling si brengsek itu, aku nggak sabar nunggu sedetik pun. Yang Tingjian, aku udah bantu kamu segini banyaknya. Kamu masih aja gagal kuasai grup Yang. Kamu belong. Apa kamu nggak sampah banget? Yang Master Shen, Anda benar-benar salah sangka nih. Sekarang para manajer menengah tinggi di grup. Mereka semua adalah veteran yang dulu bertarung dengan pria tua itu. Yang paling meyakinkan mereka adalah orang tua. Artinya, kamu ini sampah. Bahkan kalah sama orang koma. Yang Master Shen, tenang saja. Aku pasti segera kuasai grup yang untuk melayani Anda. Untuk yang bandel. Harus diajarin baik-baik, oke, aku ngerti malam ini. Bawa Yang Ling ke sini Yang Master Shen. Sekarang dia ada di rumah sakit pribadinya. Ada bodyguard jagain. Mau aku bawa senjata buat ambil, dia juga percuma. Bukannya kalian keluarga? Keluarga paling tahu cara manfaatin kelemahan keluarga. Kalau urusan kecil aja nggak becus. Maka langit lonceng ini seharusnya berganti. Yang Master Shen, kita kan saudara, ngomong ginian buat apa? Lau Yang, pakai otak dikit lah kalau emang nggak bisa. Sebagai saudara, aku kasih sialis, takutnya kamu nggak berani. Cara apa? Kamu gali sen dari kuburan lalu sur kamu. Nanti si Yang Ling sendiri nggak bakal betah. Dia bakal dateng sendiri kan. Dasar kurang ajar, ngomong apaan sih? Aku lagi bantu kamu kalau emang nggak tega. Saat era Ada tim konstruksi. Aku yang urusin. Ini nggak mungkin. Aku kan udah minum pil KB darurat. Masa bisa hamil? Dasar sialan. Kalau dari awal milih percaya dia, mungkin akhirnya beda. Aku perlu sentuh pintu langit MU. Baik pengobatan timur maupun barat, kesimpulannya sama ya. Bakken Master 13 Ghost Needles Sekalapan. Mungkin sulit menyembuhkan. Pertama, soal mencabut jarum ini aja. Menurutku ini sudah jalan buntu. Bahkan jika bisa mencabutnya dengan untung-untungan, bagaimana menghadapi gelombang kehancuran saat meridian terbalik. Adapun ritual yin yang, memasukkan jarum saat seluruh energi dan darah mengalir deras, justru lebih mudah membuka meridian. Tapi risikonya sangat besar, sedikit saja tidak tahan. Akibatnya akan sangat mengerikan. Maksud Lilau adalah tidak setuju dengan pengobatan Wuming pada Wang Meihui. Secara teori, jika dia bisa menyembuhkan Wang Meihui, maka tahi lalat hantu Nona Shen juga mungkin bisa disembuhkan. Tapi ini tidak mungkin, Nona Shen. Semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan. Tapi aku sangat berharap melihatnya menciptakan keajaiban. Ada legenda dalam dunia pengobatan tradisional. Tusukan 13 dewa bisa merebut nyawa dari tangan dewa kematian.
Apakah benar seperti legenda itu? Apakah menyelamatkanku? Hanya bisa dengan cara itu. Bahkan cara itu sekarang juga agak sulit. Mungkin ini sudah takdir. Bisa sembuh pun, aku tidak mungkin dengan orang yang tidak kucintai. Dan tidak mencintaiku melakukan hal seperti itu. Dunia ini mungkin memang tidak bersih. Tapi aku masih ingin menyimpan tempat yang suci di hati. Cinta itu sendiri adalah murni. Wuming, jangan merasa bersalah. Aku akan bilang ke ibuku agar tidak mengganggumu dan tidak akan menyalahkanmu. Justru kami yang harus berterima kasih. Dulu kau menyelamatkanku. Pasti membayar harga yang tidak sedikit untuk teknik jarummu. Inti pengobatan adalah menyelamatkan nyawa, sampai detik terakhir. Tidak boleh menyerah. Boleh aku tanya sesuatu? Tanyakan. Jika? Maksudku jika. Asal ada orang yang bisa menyatuin yang denganku. Menyembuhkan penyakitku, tapi dia sudah mencintai orang lain. Apakah dia akan meninggalkan orang yang dicintai untuk menyelamatkanku? Apakah dia akan begitu? Hidup yang penting, atau perasaan? Hidup penting. Tapi perasaan juga penting. Tapi kalau harus memilih, apa yang akan kau lakukan? Pasti masih ada cara menyelamatkanmu, jangan khawatir. Wuming, bisakah kamu memenuhi satu permintaanku? Katakanlah. Maukah kamu menjadi pacarku selama 1 hari? Aku belum pernah pacaran seumur hidupku. Aku benar-benar tidak ingin punya banyak penyesalan. Aku tahu, perasaanmu pada yang lain itu cuma cinta sepihak. Dia tidak mengakui kamu, jadi jangan terlalu terbebani. Aku hanya berharap kamu bisa memenuhi permintaan orang yang sebentar lagi mati. Permintaan kecil saja. Boleh? Baik. Kalau sudah bilang begitu, jangan mengingkari janji. Nona besar, makam di gunung rusak karena pencuri makam. Makam kerabatmu tidak hanya dirusak, bahkan tulang belulangnya terpapar. Segera siapkan mobil untukku. Aku akan ke sana. Baik. Tak kuduga permintaanmu sesederhana ini, silakan pesan apa saja. Makanan ini aku yang traktir. Tidak usah kamu traktir. Sejak kecil, aku hampir selalu menuruti keluarga, dan tidak melakukan hal-hal yang keterlaluan. Hari ini, Wang Meihui ingin sedikit gila. Gila seperti apa? Kamu makan dulu, habis itu baru tahu. Hello Shen Shao. Aku sudah menyelesaikan tugas yang kamu minta. Aku akan mengantarkan Yang Ling langsung ke tanganmu. Tapi janjimu padaku jangan sampai lupa. Ayo pergi. Belum bayar. Hei kalian berdua, makan tanpa bayar, jangan lari berhenti. Telepon kakak tidak bisa dihubungi, Sasa juga mati. Jangan-jangan terjadi sesuatu?
Tak kusangka makan tanpa bayar seram juga. Kalau mau cari yang lebih seru, aku punya banyak cara. Cepat katakan. Misalnya, tidak pakai baju, seni pertunjukan, atau semacamnya. Itu pasti tidak boleh. Atau cium orang asing di jalan. Mei Hui. Pacarmu ini benar-benar tidak kompeten. Wu Ming, senang berkenalan denganmu. Terima kasih juga untuk semua yang kamu lakukan untukku hari ini. Kalau begitu, mari kita akhiri sampai di sini saja. Selamat tinggal. Mei Hui. Mungkin masih ada cara untuk menyelamatkanmu. Apa caranya? Tapi cara ini sangat berbahaya, bisa jadi kamu mendapat kehidupan baru. Atau justru mati. Apakah kamu mau mencobanya? Aku mau. Baik, sekarang aku akan mengajakmu menemui Nona Shen. Cara ini butuh kerjasamanya. Baik. Sebelum pergi, mari kita kembali dulu untuk bayar tagihan makan. Menyuruhku mengambil risiko sebesar ini. Menurutmu aku akan setuju denganmu? Bos Shen, kamu tidak punya pilihan. Berapa persen tingkat keberhasilannya? Aku jamin, bagimu. Pasti berhasil tanpa celah. Kalau dia, apapun hasilnya, aku terima. Aku percaya padanya. Aku punya satu syarat. Saat pengobatan, Lilau dan Jilau harus hadir. Mereka adalah master terkenal dalam pengobatan tradisional Tiongkok dan Barat. Aku ingin dapat jaminan lebih. Kalian berendam dalam cairan obat khusus. Menembus kulit masuk ke aliran darah. Tubuh akan mengalami beberapa reaksi khusus. Tahanlah sebentar. Mei Hui. Pertama, aku akan memasukkan energi busuk dari lahan Nona Shen ke dalam tubuhmu. Energi ini tidak hanya menggunakan meridian di sekitar jarum hantu, tapi juga menghilangkan gejala kekakuan. Setelah jarum hantu di otakmu longgar, aku akan mencabutnya. Tapi jika kamu tidak tahan, semuanya akan gagal. Energi in busuk di dalam tahi lalat hantu ini, jika tidak diberantas sampai akar, akan terus-menerus muncul. Membahayakan nyawa. Nah, caramu pasti tidak bisa. Benar, Nona Shen, ini menyangkut nyawa. Jadi pertama, aku harus menutup titik vital di seluruh tubuhmu. Baru bisa mengeluarkan sebagian energi in busuk. Setelah jarum hantu tercabut, aku akan menggunakan metode jarum ajaib ke-12 untuk menghilangkan tahi lalat hantu. Bagaimana pendapat kalian berdua? Secara teori ini bisa dilakukan, tapi menutup semua titik vital, hampir tidak ada yang bisa melakukannya. Benar, Nona Shen. Jika dia benar-benar punya kemampuan sebesar itu, aku, Ji Qingchuan, segera menutup klinik ini. Selamanya tidak akan berpraktik lagi. Seperti katak dalam tempurung, hari ini aku akan memberimu pelajaran. Wu Ming, aku menyerahkan nyawa dan hartaku padamu. Jangan mengecewakanku. Kau Ban. Apa yang kau lakukan padaku? Aku belum melakukan apa-apa. Aku hanya membantumu mengganti baju. Jangan dekat-dekat aku.
Apa sebenarnya yang kau inginkan? Jangan dekat-dekat aku. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Apa yang kau lakukan? Dasar brengsek, kau membahayakan orang. Ini tidak mungkin. Mei Hui, tahan. Mengendalikan jarum dengan kehendak ilahi, ini mukjizat. Bisa menyaksikan mukjizat seperti ini. Mati pun tak menyesal. Damn. Kalau lihat, lihatlah dengan sungguh-sungguh. Pergi! Minggir! Kakakku tidak tahu dibawa Shen Kuohao kemana. Aku harus bertemu Bos Shen. Tapi guru luhurku sedang merawat Wang Meihui dan Nona Shen. Dia berpesan, apapun yang terjadi, pintu tidak boleh dibuka. Biarkan aku masuk. Kau tidak boleh masuk, tidak ada yang bisa bertanggung jawab nanti. Lari. Lari apa? Sayang, Eosemen. Lepaskan aku. Kalau kau mendekat, aku bunuh diri di depanmu. Baik, aku ingin lihat apakah kau berani. Lagi pula, ini bunuh diri. Tidak ada hubungannya denganku. Bisakah kalian mengirim seseorang untuk melihat ke dalam? Diam-diam juga tidak akan berpengaruh. Wu Meng, kekal ke dekilek Shen Guohao. Aku sudah gunakan semua hubungan tapi tidak bisa menemukannya. Apa? Jangan panik. How? Bos Shen menelepon. Dia bilang kalau kau tidak angkat telepon, kau akan diusir dari keluarga Shen. Pergi. Brengsek, cepat bawa Nona yang ke sini. Kalau sampai ada apa-apa, aku yang kau hadapi. Apakah kau pernah menganggapku sebagai anakmu? Lagi pula aku juga diadopsi olehmu hanya untuk menutupi mulut orang, kan? Bajingan kau. Shen Kuohao, kalau berani hadapi aku saja. Laki-laki menangkap perempuan, itu bukan keberanian. Baiklah. Kalau berani, temui di pembangkit listrik timur. Jika tak ingin dia celaka, datang sendirian. Wu Ming, jangan! Jangan kau sentuh dia. Aku akan pergi sendiri. Hari ini akan kuperlihatkan padamu.
Wu Ming Dainja Kinjako Leiku. Jangan! Aku juga akan perlihatkan pada Wu Ming. Bagaimana kau ditaklukkan olehku. Jangan! Ao, Minam. Kau bajingan memang berani, benar-benar datang sendirian. Di mana Yang Ling? Mati. Kau juga akan segera menyusul. Sirenjia. Sudah, jangan sampai membunuhnya. Di mana dia? Aku tidak takut. Tidak tahu. Di mana dia? Di dalam. Shen Kuo Hao. Wu Ming! Jika tak ingin Yang Ling celaka, sekarang juga berlututlah. Parenti. Bajingan, Kusuru kau parenti. Shen Kuo Hao, kau tak bisa sentuh wanitaku. Wanitamu apa? Kau barakan. Diam. Kokak. Kau tidak apa-apa? Aku sangat khawatir. Oja, Yang Tingjian dan Longgang sudah ditangkap. Mereka tak akan luput dari hukum. Tenang, aku baik-baik saja. Syukurlah. Kau tak perlu khawatir lagi. Kenapa kau melotot padaku? Wu Ming, adik aku diberi obat olehnya. Kepalaku agak pusing. Bantu aku periksa di samping. Baik. Laki-laki dan perempuan tidak boleh bersentuhan. Aku akan membantu kakakku saja. Apa maksudmu laki-laki dan perempuan tidak boleh bersentuhan? Dia adalah suamimu. Kami sudah mesra dan bahkan punya bayi. Adik, simpan saja niat kecilmu itu, oke? Tidak, aku tidak setuju. Akulah yang pertama kenal Wu Ming. Tidak ada yang namanya siapa dulu siapa kemudian. Laki-laki dan perempuan tidak boleh bersentuhan. Kamu minggir sedikit. Kalian berdua jangan bertengkar. Tidak ada yang bertanya pada nenek guru. Aku. Wu Ming, jika kamu mengungkapkan perasaanmu padaku sekarang, aku akan menerima lamaranmu. Wu Ming, jika kamu setuju untuk bersamaku, aku akan memberikan semua tabunganku padamu. Kedepannya, apapun yang kamu katakan akan aku ikuti. Aku bahkan bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu menikahi Sil. Aku dan kakakku akan menikahimu. Sungguh. Sungguh apa? Kamu cari mati. Parenti, jangan pegang kakaknya. Sakit, sakit, sakit.
Wu Meng, kenapa kamu lagi? Biasanya kamu tidur aku masih bisa toleransi. Sekarang malah bermimpi indah. Kamu harus membuatku marah sampai mati, ya? Maaf, guru, aku terlalu mengantuk. Pengobatan tradisional Tiongkok sangat luas dan dalam, banyak hal yang harus dipelajari siswa. Masih banyak lagi, jangan berpikir karena kamu punya bakat. Kamu bisa santai. Harus serius, 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 serius. Malam ini jangan lupa kerjakan PR-ku. Oke, Nie. Malam ini, makan di Phoenix. Oak? Aku yang bayar. Oak. Ayo, tunggu sebentar. Mei Hui. Ternyata hanya mimpi belaka. Meskipun hanya mimpi, tapi membuatku merasakan misi menyembuhkan orang, serta penghormatan dan kecintaan pada kehidupan. Aku harus belajar pengobatan tradisional Tiongkok dengan baik, untuk menyembuhkan penyakit dan penderitaan orang. Teman, tunggu sebentar. Ada soal yang tidak aku mengerti. Bisa ajariku? Boleh.